Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Gimana kabarnya teman-teman? Udah pada cuan apa hari ini? PGO lumayan ya. Saya liatin itu kita call juga kemarin hari ini. Selain PGO, terus yang lumayan RAM kayaknya agak kempes ya. Itu juga lumayan oke. Secara overall sih masih oke untuk RAM. Oh, kempes-kempes wajar lah. Medco juga masih menarik, teman-teman. Mungkin kalau yang baru mau entry, saya rasa ya jangan dulu lah Medco ya. Cuman kalau yang udah punya teman-teman bisa hold aja dulu. Atau kalau yang udah profit taking dulu sebagian, mau entry lagi nanti kita cari entry poinnya ya untuk Medco. Secara overall Medco masih cukup menarik, baik itu secara sentimen, secara fundamental. Kalau kita lihat kan harga minyak ini kan terus naik ya. Tentunya Medco ini diuntungkan kalau harga minyak menguat ya, kan udah menyentuh level 92 untuk harga oil, jadi cukup menarik nih teman-teman. Kita lihat untuk emiten oil and gas ya, itu kan ada beberapa, ada Medco, Wins itu offshore buat services vessel kapal, itu juga akan diuntungkan kalau harga minyaknya stabil ya. Terus seperti Pegas melalui Saka Energinya itu juga akan diuntungkan. Hari ini kan Pegas juga naik lumayan nih 6% ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak saham-saham yang masih cukup menarik. Mungkin kalau kita lihatin big caps-nya kan sempat melemah, tapi ya udah mulai agak stabil ya. Kalau kita lihat BBRI 3-4 harian itu kan udah mulai nggak kemana-mana. Bank Mandiri hari ini juga mulai bertahan ya. Kalau kita lihat pergerakannya ini, padahal asing semingguan terakhir ini kan net sell terus ya. Kalau kita lihat di big caps, tapi big banks-nya udah lebih anteng. Kalau kita lihat ya, ini ya kelihatan kalau dari investor dalam negerinya yang support ya teman-teman. Tapi saya rasa dengan kondisi makroekonomi yang masih kurang stabil seperti ini ya, secara global ya, secara global, regional, dari China juga, meskipun China ini kalau kita lihat kan ekonominya udah sedikit pick up membaik. Bulan lalu itu udah kelihatan ada inflasi, dari yang sebelumnya itu kan deflasi ya. Tapi memang ekonominya masih melambat teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ditambah lagi kan Amerika Serikat baru aja rilis data inflasi, and inflasinya ini kan naik ya. Mau itu core atau inflasinya CPI-nya in general, semuanya naik. Justru inflasinya yang biasa year on year itu kan estimasinya di 3,6 ya, itu naik dari 3,2 ke 3,6. Ini angkanya lebih tinggi teman-teman, itu di 3,7. And lebih-lebih ya kalau kita lihat di core inflation-nya, yang core ini kan di luar energy cost dan juga makanan itu menguat juga teman-teman. Jadi memang ini yang perlu diwaspadai. Saya coba kasih lihat ya ke teman-teman untuk angka inflasinya. Ini ya betul nih ya, ini kelihatan ya di sini teman-teman, untuk angka inflasinya ini di sini kelihatan. Nah ini angkanya, rangkumannya untuk angka inflasi yang perlu diperhatikan. Ini mau dari month on month bertumbuh, core-nya juga naik, and rata-rata sih yang perlu diperhatikan ini ya, satu, ini lebih tinggi daripada ekspektasi konsensus, sama CPI-nya ini lebih tinggi daripada ekspektasi konsensus juga. Dan kalau kita lihat ini core inflation ini naik pertama kali dalam 6 bulan terakhir untuk Amerika Serikat.
Ini yang perlu kita perhatikan karena nanti akhir bulan apa ini? Akhir bulan September ya. Kan akan ada meetingnya The Fed, teman-teman. Itu yang perlu itu itu yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena memang mungkin di bulan ini The Fed itu sudah kemungkinan besar nggak ada kenaikan suku bunga, ya. Kemungkinan besar udah nggak ada kenaikan suku bunga di bulan ini. Tapi yang dikhawatirkan nanti untuk di tahun ini ya, yang ditakutkan nanti mungkin bulan depan, 2 bulan lagi, The Fed ini masih ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga, mengingat angka inflasinya ini kan masih susah turun. Nah, kalau The Fed naikin suku bunga lagi, sekarang ini kan suku bunga The Fed di 5,5, suku bunganya Indonesia misalnya itu kan di 5,75. Lama-lama ya teman-teman, kalau sesimpel gini deh, teman-teman naruh uang di Amerika Serikat di banknya sana dengan interest rate dari bank sentralnya itu 5,5 untuk US dollar tentunya di sana, dan untuk di Indonesia 5,75, investor itu lama-lama pasti akan melihat, wah kalau gitu mending gue taruh di US, di Amerika Serikat, gue bisa dapat lebih tinggi dan iya di Amerika Serikat gitu, dan selisih suku bunganya kan cuma 0,25%. Itu sebenarnya yang membuat asing itu outflow terus ya. Ini tadi ada artikel juga di Bloomberg, di mana saya nanti akan coba cari, di mana itu bilang bahwa asing itu outflow teman-teman dari emerging market, dari Indonesia, dan inflow balik ke US. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena Indonesia ini selain dari outflow dan sentimen dari Amerika Serikat, Indonesia ini kan juga ada sentimen dari nih, survey dramatic shift toward high flying US stocks. Jadi outflow teman-teman dan inflow-nya itu ke Amerika Serikat lagi. Ini sebenarnya yang perlu diwaspadai ini. Dan ditambah lagi Indonesia ini kan ekspor kita 30% itu ke China. Kalau China-nya ekonominya melambat ya teman-teman, itu yang perlu kita waspadai lebih lanjut. Nanti itu kan akan ada data neraca dagang ya, itu hari Jumat neraca dagang Indonesia. Itu salah satu yang cukup penting karena kita akan melihat seberapa besar dampaknya ya dari perlambatan ekonomi China ke nanti neraca dagangnya Indonesia. Itu yang perlu kita perhatikan juga di hari Jumat. Kalau ternyata itu dampaknya udah mulai kelihatan, ya kita mesti lebih hati-hati. Menurut saya, kalau kondisinya secara makro ini kurang kondusif, better tradingnya mungkin agak dikurangin. Ya kalau teman-teman sebelumnya banyak, suka trading big caps, ya perbankan besar, Astra, Telkom, karena saham-saham itu sangat identik dengan flow pergerakan dari asing, ya kalau lagi jelek asing keluar pasti net sell di saham-saham itu, menurut saya agak dikurangin teman-teman untuk di big caps. Ini misalnya ini BBCA ya. Ini kan sekarang dia lagi di dekat supportnya nih. Kalau teman-teman lihat untuk BBCA. Ini BBCA. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini untuk BBCA. BRI. Ini juga perlu kita perhatiin. Ini kan sekarang dia lagi dekat supportnya nih teman-teman. Ya. Terus Bank Mandiri. Bank Mandiri ini lebih, oh iya ini juga lagi dekat supportnya. Sorry, supportnya dekat sini.
Dan BBNI-nya justru BBNI udah kena resist, terus agak kempes. Ya BBNI ini paling murah di antara big bank lainnya. Telkom ini sama. Ya, jadi poinnya adalah karena kondisi makro ini kurang kondusif, better anything yang sangat identik dengan flow dari asing ya, big caps gitu. Jadi teman-teman agak waspada lah. Mending kalau teman-teman mau trading bisa cari di small mid caps atau saham-saham komoditas, itu masih cukup menarik. Ya kalau kita lihat komoditas energi ya terutama ya, saya nggak komoditas metal itu belum. Ini untuk harga Brent. Ini kalau teman-teman lihat ya di harga Brent. Ini harga Brent ini kan dia masih menguat ya, sekarang ini dekat-dekat 92. Terus untuk harga coal coba saya lihat di berapa. Ini harga coal batubara ini juga masih bergerak menguat ya. Ini harga coal yang bulan kontrak Oktober itu di 162. Nah, jadi secara overall memang untuk harga komoditas ini masih cukup oke. Ya, kecuali ini ya, metal, nikel ini kan lagi agak koreksi nih teman-teman ya. Komoditas nikel mungkin stay away dulu lah. Jadi saya fokusin untuk saham-saham small mid caps, saham-saham komoditas. Ini juga menarik teman-teman. Salah satu yang teman-teman bisa pantau ya, ini PGEO. Ini kalau teman-teman lihat di sini, Medco hebat ya, yes, agree. Medco sih mantap teman-teman. Ini PGEO, ini kan dia sekarang juga lagi dekat support ya. Ini resistennya di 14.15, dekat support 11.45. Ini hari ini dia juga ngebentuk hammer teman-teman. Ini dekat EMA 20-nya dia juga ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan reboundnya. Menurut saya menarik ini masih untuk PGO. Terus mungkin geothermal yang lain, BRPT ya, BRPT ini udah dekat-dekat resist ya teman-teman. Better kalau mau saya coba tunggu agak pullback. PGO menarik gak? Ya menarik, tadi kita udah bahas. Energi ini juga salah satu yang oke. Ini udah kena resist pas ya. Ini kita akan ada resist di 300. Dia kena 300 terus agak kempes. Karena masih resist ini masih support. Nah, ini udah kena resist terus terkoreksi. Energi ini juga menarik teman-teman. Nah, ini BRMS ini menurut saya udah mulai bisa dicicil-cicil lagi nih untuk entry lagi di BRMS. Nih, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya kan pergerakannya kan masih uptrend ya. Ini uptrend di dekat EMA 20-nya mantul di sini dekat EMA 20. Dekat-dekat area sini ini teman-teman boleh lakukan entry lagi di dekat-dekat 196 sampai 200 ya untuk BRMS. Terus kalau kita lihat ini Bukalapak ya tadi yang nanya. Bukalapak kalau kita lihat ini kan ada resist nih dekat-dekat sini nih. Ini ya, ini kan dekat area resist. Setelah kena terus dia kempes. Ini ada support dekat-dekat sini. Stop lossnya menurut saya di sini. Coba saya hapus dulu. Nah, ini hopefully kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Kelihatan nggak sih? Kalau putar kayak gini aja biar lebih kelihatan ya. Dekat-dekat sini kalau mau entry lagi oke ya. Saya sih
berharap agak kempes lagi buat entry. Mungkin dekat-dekat 230 ya, itu bisa coba kita entry lagi. Kita coba tunggu area-area buy-nya di dekat-dekat situ teman-teman, untuk si Bukalapak. Waktu itu kita udah TP juga Bukalapak, dan ya ini waktu itu kita sempat rekomendasiin buy dekat-dekat 220 228. Mungkin dia bisa kita dekat-dekat situ lah, 228 lah, dekat area buy yang sebelumnya. NCKL juga lumayan menarik. Ini ada kayaknya di rekap rekomendasi kita. NCKL yang kita call ini ya, rekomendasi dari tanggal-tanggal yang terbaru. Ada NCKL, PGO, Dewa, RAM. Oh ya, PGO tadi udah, Dewa sama RAM akan kita bahas. Nih NCKL dia ada sekarang kan sedang bergerak dekat-dekat ini EMA 20 nya ini teman-teman. Targetnya itu ada di 11.10 untuk si NCKL. Jadi ini teman-teman bisa, NCKL susah naiknya. Sebenarnya masih cukup oke teman-teman. Kalau kita lihat ya dekat-dekat sini, sekarang kan lagi dekat-dekat EMA 20 nya nih. Sebenarnya di dekat-dekat area sekarang ini masih cukup menarik tuh, dekat-dekat harga segitu itu teman-teman, masih cukup menarik si NCKL ini. Kelihatan nggak sih kalau gini? Kelihatan kan? Nah ini saya coba kasih lihat gini biar lebih kelihatan jelas. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini dekat-dekat area sini NCKL, ini area buy, target di 11.10, stop loss di 9.15. Mutu ini juga lumayan oke nih, kalau teman-teman lihat ya. Ini dekat-dekat area buy-nya lagi nih. Ini hapus dulu. Nih, dia kan ada support, stop loss di bawah 163. Jadi dekat-dekat sini sebenarnya masih cukup menarik kalau teman-teman mau coba entry. Target ada di 208. Ini juga masih cukup menarik teman-teman. Ya kalau kita lihat untuk Dewa ini nih, dia ini kan terus bergerak di atas EMA 20 nya ya. Ini dia sebenarnya bertahan di atas EMA 20. Ini oke teman-teman untuk Dewa. Nih kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia ini kan support dekat-dekat sini nih. Teman-teman bisa entry ya. Target ada di 77. BBP kenapa turun terus? Digital Bank ini juga kelihatan banget masih downtrend, masih nggak menarik. Mari ya kalau kita lihat mari mungkin lumayan, tapi ini udah agak dekat-dekat resisten ya nih teman-teman. Nah resistennya dekat-dekat sini, jadi mungkin perlu agak hati-hati nih untuk ngeliatin mari ya upside-nya, karena mungkin ya rawan-rawan koreksi kalau ini belum bisa berhasil nyampe untuk mari. MAPI Wins ini lumayan juga nih kalau teman-teman lihat di dekat-dekat sini, tapi balik lagi ya, better nunggu pullback. Masih uptrend sebenarnya, dekat sini mantul, dekat EMA 20 nya mantul. Cuman menurutku better nunggu agak pullback.
friend. Kalau kita lihat nih, apa ada tulisan support. Ke sini. Ini untuk entry-nya. Resisten dekat-dekat 70 friend. Ya, hari ini koreksi. Ya, jadi kalau friend itu sempat ada berita Excel mau merger dengan friend, tapi detailnya seperti apa kan kita belum tahu. Ya, jadi kita tunggu ya berita lebih jelasnya kalau untuk friend ini. Terus satu lagi yang cukup menarik teman-teman. Ini teman-teman perlu watch juga. Menurut saya salah satu yang oke. Mutu tadi kita udah bahas SRTG nih teman-teman. Ini kan sebenarnya dia masih secara overall pergerakannya masih sideways. Ini MA20-nya kan juga flat. Dia berhasil break lagi. Ini sekarang lagi tes resisten di sini. Kalau ini berhasil di break ya di 1760, menurut saya berpotensi untuk melanjutkan penguatan. ESA ini udah kena TP1 kita. Nih kalau teman-teman lihat ya, ini udah kena target 1, target 2 nya ini di 800. Sekarang ini sedang menguji untuk di MA200 nya ini. Kan kena MA200 terus agak kempes ya teman-teman. Tapi target selanjutnya di 800. Di area-area ini kita udah mulai pasang trailing stop ya untuk ESA. Ini ada juga di rekomendasi kita. Mungkin teman-teman kalau pakai terima aplikasi kita itu juga ada. Satu lagi menurut saya yang besok bisa untuk dipantau juga ya. Apa ya tadi udah kol-kolan. Oh, Pegas ya, jadi itu membahas Pegas jadi lupa nih. Pegas ini sebenarnya secara overall seperti yang waktu itu saya bilang. Kan waktu itu pas ini turun kita sempat bahas, kita bilang oh ya karena kenaikan harga gas nggak jadi negatif. Tapi perlu teman-teman ingat mereka itu punya Saka Energi itu diuntungkan kalau harga minyak naik. Dan di sini kan ini bisa berpotensi membentuk double bottom. Target ada di 15.20. NCKL juga udah kita bahas teman-teman. Medco. Ini Medco saya mau remind aja bagi teman-teman yang udah punya bisa di hold ya. Ini udah all time high, tapi bagi yang mau entry mungkin coba nunggu agak pullback dekat-dekat 1400. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you semua.